dipanggil Tuhan di bangsa ini untuk mempunyai kontribusi Tuhan. Untuk menjadi agen-agen pemberita Injil Tuhan, menjadi terang dan juga menjadi garam di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa bertanah air. Di tengah bulan Agustus ini Tuhan, kami mengingat akan karya Tuhan yang begitu ajaib juga dinyatakan di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kemerdekaan 78 tahun ini. Kami yakin semua yang sudah terjadi, baik di belakang, di masa kini dan di masa yang akan datang, Tuhan, tetaplah Tuhan yang memegang kendali dan kontrol di dalam bangsa ini. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami ingin mengingat akan kasih Tuhan yang begitu ajaib yang sudah dinyatakan di dalam Kristus Tuhan kami. Kristus Tuhan kami rela meninggalkan surga yang mulia, datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Untuk merengkuh hidup kami yang sebenarnya gak ada satupun yang benar, gak ada satupun yang baik. Tapi Tuhan, kasih Tuhan yang begitu dahsyat ajaib membuat kami kagum terpesona. Engkau tetap mencari kami, mengejar kami, memeluk kami kembali. Bahkan setelah kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, hidup kami seringkali juga memikirkan diri kami sendiri. Kami mencari apa yang kami suka sehingga kami membuat hati Tuhan terluka. Kami melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan tetap mengundang kami untuk datang beribadah. Pada hari ini kami datang karena jasa Kristus di atas kayu salib. Kami yakin Engkau hadir di sini ya Tuhan, bukan karena pujian yang kami naikkan, bukan sekedar apa yang kami bisa dapatkan, tetapi kami percaya semua sudah dikerjakan, lunas, dibayar di atas kayu salib. Sehingga kami sebagaimana kami ada hari ini karena kasih Tuhan. Dan kiranya kasih Tuhan juga dinyatakan melalui firman yang akan diberitakan. Kayak firman Tuhan ini menolong kami untuk sekali lagi mengkalibrasi hati. Untuk tetap di dalam panggilan-Mu, tunduk dan taat pada perintah dan firman-Mu Tuhan. Karena itulah yang menjadi bagian ucapan syukur kami atas karya penebusan Kristus di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas, yang tidak lebih baik, yang hina dina ini Tuhan sembunyikan di balik salib Tuhan. Dan kami semua di tempat ini kiranya boleh dibentuk bersama-sama melalui firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin Allah Roh Kudus Engkau hadir di sini. Walaupun kami gak bisa lihat-Mu dengan mata jasmani, Engkau hadir di sini, di dalam hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, berikan kami hati seorang murid. Ini doa kami demi nama Yesus Tuhan, firman yang hidup, gembala yang baik Tuhan, dan juru selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai yang ke-10. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Satu lagi ayatnya di ayat 13, saya akan bacakan. Tetap 1 Petrus pasal 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah teman, tema kita hari ini adalah pengharapan ya, pengharapan dalam kasih bagi Indonesia. Saya yakin ini belum terlambat ya. Saya tahu mungkin beberapa waktu di belakang kita sudah dengar banyak khotbah tentang kebangsaan ya. Ada beberapa khotbah kebangsaan berubah jadi khotbah politik saudara. Mungkin tanpa sadar tiba-tiba coblos yang ini, jangan coblos yang ini ya. Mungkin nggak sadar pendetanya agak nggak netral gitu ya. Jadi waktu khotbah mungkin ke bawah suasana, lalu kemudian ada kode-kode ya, ada simbol-simbol. Ya kita doakan ya supaya saya hari ini juga tidak berubah jadi orasi khotbah politik ya. Ya oke ya, kita tidak akan bahas itu. Oke, tema kita adalah pengharapan ya dalam kasih bagi Indonesia.
Percaya atau tidak suka, apapun yang kita jalani hari ini, kita ada di Indonesia ya. Kita ada di Indonesia. Dan kita hari ini cari makan di sini. Kita hari ini bekerja di sini. Tuhan juga memberkati bangsa ini dengan segala macam keruwetan ya di dalam bangsa ini. Tapi kita punya pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini. Amin ya. Tuhan pasti tetap memegang bangsa ini. Tapi kita kalau ngomong tentang pengharapan, mungkin saya mulainya dengan gini ya, pengharapan tuh hari ini ya, pengharapan tuh kata yang mungkin sudah dianggap tidak punya nilai yang terlalu bermakna ya. Karena pengharapan tuh sebenarnya kaitannya dengan pengenalan sih. Ya. Semua agama hari ini juga bicara tentang pengharapan. Yuk kita berharap ada sebuah hidup yang optimis, jangan pesimis dong. Ayo kita lihat di depan ada pengharapan dan seterusnya. Tapi kata pengharapan tuh sudah agak basi ya, malas gitu ya. Ketemu sama anak-anak pemuda, Kak Joy, aduh malas ya. Setiap kali lagi patah hati, berharaplah nanti Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu ya. Pasti kasih pasangan yang lain dan seterusnya. Ada orang yang hari ini bekerja, aduh kok pekerjaan saya kok loyo ya. Ayo kita terus berharap kepada Tuhan ya. Pasti ada di sana sesuatu yang baik, ada berkat Tuhan dan seterusnya ya. Pada waktu kita ngomong tentang pengharapan kita itu nggak ada koneksinya sama pengenalan. Ya seringkali pengharapan kita itu nggak sesuai dengan agendanya Tuhan. Kita berharap agenda kita dilaksanakan, tapi begitu kita nggak dapat, marahnya sama Tuhan. Padahal Tuhan sendiri nggak ngomong kita untuk berharap hal itu gitu loh. Jadi pengharapan itu kaitan sama pengenalan. Dan yang kedua adalah pengharapan itu kaitannya sama pertobatan sudah. Pengharapan itu berkaitan sama pertobatan, sangat dekat gitu. Jadi pada waktu kita berharap kepada Tuhan, kita harus pastikan dulu apa yang kita harapkan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya ketemu dengan pasangan pacaran ya, lalu dia ngomong begini, Kak Joy tolong bantu doa ya. Saya berharap nih supaya Tuhan itu mengubahkan hati papa mama saya dan menerima relasi kami berdua. Ya. Oke kita doain ya, tapi by the way pengen tanya dong, emang ada apa sih relasi kalian berdua? Iya Kak Joy, saya ini berpacaran dengan orang yang beda agama. Bentar. Slow. Maksudnya gimana nih? Ya doakan saya supaya tetap berharap Tuhan ubahkan hati orang tua saya menerima pasangan saya yang beda agama. Bentar, kayaknya ada yang salah deh. Ada yang salah gak sih? Halo, ada yang salah gak sih? Kok di sini pada tenang-tenang, apa yang salah ya? Ya salah, itu kan gak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Carilah pasangan yang seimbang, terang dan gelap gak bisa bersatu. Lalu memaksakan sesuatu yang memang Tuhan tuh udah ngomong gak begitu gitu loh. Ada orang lain juga Pak Sutri hari ini berdoa, suaminya datang. Pak Joy tolong bantu ya, doakan ya. Supaya istri saya itu dilembutkan hatinya. Loh kenapa dilembutkan hatinya? Iya Pak, saya lagi ngirim somasi perceraian. Maksudnya gimana nih? Tunggu. Maksudnya kamu berdoa, berharap kepada Tuhan supaya Tuhan melembutkan hati istrimu dan meloloskan gugatanmu ingin bercerai. Yang salah kan sono ya, kok kamu minta dia yang diubah? Lu yang berubah bro, bukan dia. Lo Alkitab mengatakan apa yang sudah disatukan jangan diceraikan. Kok kamu malah berdoa kepada Tuhan supaya perceraian ini bisa langgeng, lancar dan lu. Saya tanya lagi, kenapa kamu kok minta cepat-cepat supaya diluluskan perceraian? Karena saya sudah ada yang baru. Jadi nggak nyambung itu, pengharapan tuh apa sih? Pengharapan tuh berkaitan sama pertobatan. Makanya ya saudara sekalian perhatikan baik-baik, jangan berharap jalan keluar dari Tuhan kalau kamu masih keluar dari jalannya Tuhan. Sekali lagi ya pelan-pelan ya, jangan berharap jalan keluar dari Tuhan kalau kamu masih keluar dari jalannya Tuhan. Ya follow after me ya, kita ikuti sama-sama ya kalimatnya ya, 1, 2, 3. Jangan berharap jalan keluar dari Tuhan. Oke 1, 2, 3. Kalau kamu masih keluar dari jalannya Tuhan. Oke, amin ya. Kita doa penutup ya. Dari semua penjelasan bawa pulang aja ini gitu loh. Kalau kita ngomong berharap tuh pastikan dulu agenda kita tuh sama agenda Tuhan. Ada berapa banyak orang hari ini bisnisnya tuh udah diomongin. Bisnis itu abu-abu bro. Rule of the game-nya gak jelas. Payung hukumnya gak jelas. Itu mainnya sudah main kiri, main kanan. Jangan doa gini loh. Tuhan saya berharap kiranya sogokan saya berjalan lancar. Kan aneh ya? Aneh loh. Tapi saya dulu juga pernah melakukan itu ya. Saya pernah cerita kan, waktu saya masih kecanduan narkoba kan gitu juga. Ya. Saya hanya punya uang sedikit, hanya bisa beli 1 kali yang bisa saya suntikan 1 kali. Cuma bisa saya suntikan 1 kali, saya gak punya duit lagi. Saya lagi sakau, sakit karena engkau. Ya. Karena putau ya.
Saya suntik kiri, suntik sini, kok nggak dapat darahnya, kok nadinya nggak dapat, ada apa ke kaki segala macam. Waduh, pusing saya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya berharap pada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, tolonglah tunjukkan urat mana yang terbaik supaya saya bisa masukkan narkoba ini. Dan yang luar biasanya adalah saya berdoa dalam nama Yesus dan uratnya nyampe. Dan begitu putau itu masuk ke dalam tubuh saya dan saya fly, apa yang saya lakukan? Haleluya, puji Tuhan. Saya bisa fly dan mabok hari ini. Kan bingung ya? Dulu saya memang gak ngerti gitu loh. Tapi waktu kita berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, pastikan dulu dong. Pastikan pengharapan kita ini sesuai sama agendanya Tuhan. Kalau gak sesuai dan Tuhan gak kasih, ya happy dong, harusnya begitu dong. Thank you Tuhan, karena Tuhan sudah kasih saya peringatan. Karena gak dijawab, makanya masalah selalu menjadi cara Allah untuk membuat kita kembali dari jalan yang salah. Jadi kalau ada masalah, tenang dulu, tanya. Ini masalahnya di mana? Enggak tiba-tiba gini, kita berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Enggak begitu bro, enggak begitu. Cara mainnya pastikan dulu, karena itu pengharapan sesuai dengan pertobatan. Jangan-jangan apa? Kita minta suami saya diubahkan, saya berharap istri saya diubahkan, saya berharap anak saya diubahkan. Tuhan maunya bukan mereka yang diubahkan, kita yang diubahkan. Berharap apa? Tuhan tunjukkan apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk saya lakukan. Pertanyaannya menjadi lebih menarik. Ketika kita sudah berharap dengan sesuai agenda Tuhan, apakah selalu berjalan lancar dan mulus? Jawabannya tidak, saudara. Makanya ini quotation-nya. Memahami rencana Allah memang sulit dan rumit. Sulit loh. Sudah tunduk, sudah lakukan apa yang Tuhan mau, tapi tetap muter-muter, nggak tahu ini mau kemana sih. Sulit dan rumit, saudara. Namun mereka yang berharap pada Allah, lihat ya, akan menjalani. Tidak hanya memahami, tapi menjalani. Menjalani dengan apa? Ya, terms and condition-nya berlaku dong. Apa itu? Penundukan diri dan tidak mengandalkan pengertiannya sendiri. Amsal 3 ayat 5 dan 6 kan begitu toh. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Betul kan? Maka dia akan meluruskan jalanmu. Percayalah dulu, percaya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngerti sebelum kita jalani. Begitu kita jalani, kita baru ngerti. Maka life can only be understand backward, but have to live forward. Hidup hanya bisa dipahami ketika melihat ke belakang, backward. Tapi harus dijalani ke depan. Jadi kalau hari ini kita ada hari ini sebagaimana kita ada, coba lihat apa ada banyak hal kok yang kita nggak pernah pikirkan dan doakan Tuhan kasih, benar nggak? Tadi malam ada nggak yang sempat doa supaya hari ini masih bisa hidup? Angkat tangan. Ada? Kagak ada kan? Nah kita hidup gak? Hidup loh. Hidup loh. Banyak hal yang kita tidak doakan, kita tidak pikirkan. Tuhan memberikan, melampaui apa yang kita bisa pikirkan dan doakan. Katakan amin buat itu, saudara. Dan pertanyaan menjadi semangat menarik, kenapa? Karena apakah kita layak menjalani kehidupan ini? Enggak, saudara, karena kita berdosa. Makanya setiap kali kita bangun, kita melihat tubuh kita, hidup kita masih bisa menjalani hidup. Kita bersyukur, kenapa? Karena manusia yang brengsek seperti saya ini masih dikasih nafas. Bukan cuma dikasih nafas, dikasih relasi. Relasi apa dengan Yesus yang sudah menebus dosaku. Tidak hanya menebus dosaku, memberikan janji surga, tapi juga dia memanggil kita untuk beribadah, saudara. Maka pada waktu kita datang beribadah, kita itu sedang memenuhi undangan Tuhan. Siapa kita ini? Gak ada yang baik, enggak. Kita semuanya egois selama seminggu ini, berapa banyak yang dosa yang kita lakukan. Tapi Tuhan masih buka pintu hatinya buat kita datang hari ini. Dan ini membuat kita sadar, memang sulit dan rumit, kita gak bisa ngerti. Kita gak bisa ngerti. Di gereja saya itu ada 2 orang anak muda. Anak muda sudah, dibawa dari Kalimantan, jadi misionari tadinya. Dibawa dari Kalimantan, kemudian dibekali di sini, sekolah sampai S1. Dibekali dengan doktrin, pelayanan misi dan seterusnya, supaya nanti dia bisa dikirim ke tempatnya. Anda tahu apa yang terjadi? Dua-duanya meninggal dunia, belum sampai ke ladang pelayanannya di sana. Karena geleng-geleng kepala, Tuhan maksudmu apa sih? Ini anak sudah paling baik, semua kualifikasinya bagus, hatinya sangat mengasihi Tuhan. Belum juga sampai ke ladang misi sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Sulit dan rumit, gak ngerti. Tapi hari ini kita belajar apa? Belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri. Makanya tadi saya sudah mention kalimat ini, next slide. Jangan berharap jalan keluar dari Tuhan kalau hidupmu masih keluar dari jalannya Tuhan. Saudara, ini tidak mudah karena pada waktu kita bicara tentang pengharapan bagi Indonesia.
Kadang-kadang ada banyak orang hari ini udah pesimis. Udah deh, percuma deh, mau diganti siapapun pemimpinnya, udah deh, paling gitu-gitu aja. Dan hari ini ada banyak orang, ya ekonom mungkin ya, yang kemudian mulai membandingkan kita dengan China, kita dengan Korea yang pada waktu merdeka berapa tahun dan sebagainya. Kita ini terbelakang banget rasanya gitu loh. Mereka sudah bisa membuat mobil listrik sendiri, punya budaya yang sangat luar biasa yang kita pakai hari ini. Ya harusnya bangsa Indonesia bisa gitu loh. Tapi hari ini coba kita pikirkan baik-baik apa yang sebenarnya Tuhan mau. 1 Petrus pasal yang kedua itu menarik. Karena jemaat ini adalah jemaat diaspora. Ketika mereka dipersekusi, mereka itu dianiaya, mereka tersebar ke berbagai macam tempat. Nah 1 Petrus itu memberikan surat kepada jemaat yang tersebar. Yang menariknya adalah mereka ketika tersebar di berbagai macam tempat, mereka itu punya lembaga pemerintah sendiri yang mereka harus tunduk. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka itu jadi second citizen. Jadi warga negara kelas 2 tau gak? Dan kalau kita dapetin moodnya, gampang gak sih? Enggak gampang. Mungkin ada orang Yahudi punya duit. Bisa masukin anaknya ke sekolah yang terbaik. Tapi maaf, lu kan second citizen ya. Sorry, lu gak bisa ikut, lu gak bisa masuk. Ya saya gak tahu dengan kita ya, tapi kalau lihat wajahnya mungkin kita seangkatan ya. Tahun 90-an saya di Bandung, itu rasialis di Indonesia itu sangat kuat ya. Ya pribumi dan Cina. Saya sekolah di sekolah Katolik sudah, di SD, SMP, SMA. Teman saya itu 5 orang, best friend saya itu semuanya Chinese. Tapi menariknya adalah dulu ada pribumi, ada Chinese, ada. Jadi kalau jalan-jalan sama ini orang ya, saya masuk ke sekolah itu by the way ya, itu privilege. Kenapa privilege? Karena ada aturan. Gak boleh satu sekolah itu tanpa pribuminya. Jadi minimal satu kelas harus ada minimal 4 atau 5 orang pribumi. Saya nilainya borderline. Ya, di ujung jurang ya, siap-siap terjun bawah. Ya. Tapi karena ada aturan ini saya dapat privilege, saya masuk. Ya. Termasuk salah satunya juga penyanyi Marcel Siaan, tahu ya? Tahu sih? Lagu itu jangan pulang, jangan kembali, jangan datang lagi. Jangan pulang. Oh ini kebanyakan denger lagu Sydney Mohede semua ya. Kayaknya lagu dunia gak ada yang denger. Oke lagu itulah Firasatku ya. Nah itu satu kelas ya sama si Marcel ini. Ya karena pribumi. Nah saya karena mau gak mau akhirnya teman baik saya ya semuanya Cina. Dan yang menarik pada waktu itu di Bandung apa yang terjadi? Ini teman saya yang Chinese gak suka sama orang Chinese lainnya. Jadi kalau nonton, kalau ke mall gitu ya saling lihat-lihatan gitu. Kalau bahasa Indonesia Sundanya itu apa lu pelong-pelong gitu ya, lihat-lihat. Apa lu lihat-lihat? Terus tiba-tiba teman saya nyolot ngomong gini, Cina lu gitu. Bentar-bentar, kan lu Cina ya. Lu Cina ngomongin dia Cina gitu. Ya gak apa-apa Jo, yang penting berantem. Begitu berantem gue suruh maju. Dia yang cari gara-gara gue suruh maju. Tapi dulu tahun segitu ya, itu beberapa orang tuh maaf ya, sampai ada orang ngomong begini, kalau gue dengar orang Chinese ngomong Mandarin di depan gue berhak minta denda. Agak dengeran ya, denda. Jadi itu saya bisa punya moodnya gini, saya ini pribumi tapi teman saya Chinese semua. Saya sadar, saya tahu gitu loh, mereka tuh gak gampang. Mau ngurus surat-surat susah, ya begitu masuk, namanya siapa? Li Quan Hong, oh siapa ini? Gak boleh ya. Namanya siapa ini? Gak boleh, pakai bahasa-bahasa Cina gak boleh. Saya tahu, saya sadar, second citizen. Nangkap gak sih moodnya? Nah bangsa Israel begitu, mereka tuh jadi second citizen. Semua fasilitas dia gak bisa dapat, kesulitan kesana kesini itu kesulitan. Tapi Petrus ngomong, tunduklah kepada pemerintah yang ada di atasmu. Karena mereka berontak, mereka tuh Yahudi juga rasialis. Tapi rasialis pada saat yang sama, dia tuh umat pilihan Tuhan. Mereka tuh punya Jehovah. Mereka tuh punya sebuah sejarah perjalanan panjang, pernah menjadi champion. Negaranya pernah mengalahkan ini, Daud pernah mengalahkan Goliat. Mereka tahu itu, mereka bukan negara sembarangan. Tapi pada saat mereka tersebar, mereka harus tunduk. Sudah gini ya, orang di dalam kekuatan tertentu, belajar untuk tunduk merendahkan diri jauh lebih sulit. Ketimbang orang yang gak punya apa-apa, betul gak? Kalau kita punya sesuatu, orang lain itu interupsi kita, jawaban yang kita sering ngomongin apa? Lu kagak tahu siapa gue. Lu gak tahu siapa gue, karena kita punya sesuatu. Bangsa Israel pada saat itu, lu gak tahu ya gue punya siapa? Gue punya Tuhan, gue punya Jehovah.
Bisa begitu, mereka tuh punya kekuatan harusnya. Tapi Petrus ngomong jangan, tetap tunduk. Dalam konteks bagian ini menarik, kenapa? Ini bawa pulang firman Tuhan yang pertama. Kesetiaan Allah menjadi dasar pengharapan melalui penundukan diri. Ayat 13, coba kita lihat ayat firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dan seterusnya. Kata tunduk di sana dipakai kata hipotagete. Dari dua kata, hupo dan taso. Kedua kata ini, gabungan dua kata ini menunjukkan kepada hal yang subordinat. Jadi bukan hanya sekedar dia harus tunduk, orang tuh bisa tunduk tapi tetap bersungut-sungut. Tapi hipotagete ini itu bicara tunduk karena sadar, subordinat. Saya harus belajar untuk respect, untuk menghormati apa yang ada di atas saya. Dan ini, ide ini bukan tiba-tiba Petrus tuh tahu, enggak. Kenapa? Karena verbnya tuh auris. Auris tuh apa sih? Sudah perjanjian lama, sudah lama. Ini bukan present, bukan terus-menerus, bukan. Tuh auris. Auris tuh tunduklah, tunduk tuh dari dulu lu sudah tunduk kan. Bukan pada waktu ngomong tunduklah karena Allah baru tiba-tiba tunduk, enggak. Jadi waktu bangsa Israel baca surat 1 Petrus, tunduklah karena Allah, dalam bahasa Yunaninya auris imperatif pasif, perintah yang dari dulu sudah ada. Ini mengingatkan bangsa ini bahwa sepanjang kehidupan bangsa Israel dari nenek moyang mereka belajar tunduk. Di next slide ini dia penjelasannya. Proses dan poros. Jadi waktu bangsa Israel baca tunduklah karena Allah, iya bener ya. Semua memorinya tuh muncul. Memorinya apa nih? Tuhan selalu membawa bangsa ini tidak selalu berhenti di tempat yang sama dalam waktu yang lama. No. Tiba di satu tempat, Tuhan ngomong pergi. Tiba di satu tempat, Tuhan ngomong pergi. Terlepas dari masalah, ada dosa, ada pemberontakan, ada penyembahan berhala, betul. Prosesnya. Tapi setiap kali ada satu tempat, Tuhan tuh seakan-akan gak mau di tempat yang sama. Terlalu lama tuh gak suka rasanya. Karena Tuhan tahu tabiatnya bangsa Israel, apa yang tabiatnya. Begitu di tempat yang sama dalam waktu yang lama apa yang terjadi. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan apa? Pengalaman mereka. Ini kita banget gak sih? Coba kalau udah kerja dalam satu bidang tertentu. Ya, tempat yang sama dalam waktu yang lama. Pernah doa buat pekerjaan? Enggak, kenapa? Gue udah tahu, gue bukan kerja ini 1-2 hari bro, udah 20 tahun, gue udah bisa. Gue tahu kalau ada masalah, tanya sama Tuhan, enggak, tanya sama siapa? Koneksi. Tanya sama koneksi, kenapa? Saya sudah lama di sini. Orang-orang itu ya, kalau mau bisnis bidang saya, tanyanya ini sama siapa? Ahlinya. Di gereja gitu juga gak? Om, kayaknya kita gak bisa deh kasih kebijakan begini. Benar. Kamu lahir tahun berapa? Kok tiba-tiba nanya tahun ya? Sebelum kamu lahir, saya sudah majelis. Cakep gak? Apa gak kurang keren nih? Saya tahu semua doktrin. Saya tahu bagaimana mengelola gereja. Saya perhatiin ya. Bangsa Israel punya potensi begitu. Makanya setiap kali ada di tempat yang sama Tuhan, jangan lama-lama, pergi. Keluar. Saya bukan ngomong, disclaimer dulu ya, saya bukan ngomong hari ini kalau Anda sudah kerja 20 tahun terus hari ini Anda memutuskan keluar kerjaan ya. Bukan sih. Karena esensinya adalah di pengandalan. Ketika orang di tempat yang sama dalam waktu yang lama yang diandalkan kemampuan diri, bukan Tuhan. Dan saya sadar sebagai manusia, saya juga begitu. Awal-awal sekolah Alkitab, begitu kan? Pimpin persekutuan, 4-5 orang, doanya pakai dengkul sudah. Tuhan, tolong saya gak mampu Tuhan, tolong saya, berikan saya hikmat. Berjalan dengan waktu di tempat yang sama. Khotbahnya bukan 5, jadi 50, 100, 150, 200, jadi banyak. Akhirnya apa? Jadi biasa. Akhirnya apa? Gak mengandalkan Tuhan lagi, ngandalin apa? Kemampuan, karena gue udah biasa melakukan. Dan apa yang terjadi, cinta kita kepada Tuhan jadi biasa-biasa. Biasa mencinta, menghilangkan rasa, benar gak sih? Yang senyum-senyum kayaknya udah kehilangan rasa di pernikahan ya. Udah tahu, setiap kali pindah-pindah, bangsa Israel suruh apa? Suruh tunduk.
Di Babel suruh tunduk, di Persia suruh tunduk, suruh tunduk, suruh tunduk. Dan bangsa Israel setelah ratusan tahun baca surat 1 Petrus, kok kita sepertinya mengulang yang dulu ya? Mengulang yang dulu loh. Makanya kita sulit sekali untuk belajar untuk tunduk. Kenapa? Karena kita punya dosa. Dosa membuat kita sulit untuk tunduk karena selalu ingin melakukan apa yang kita suka dan membuat orang lain terluka. Pada waktu bangsa Israel suruh pindah ke tempat mereka belajar tunduk, mereka gak suka. Karena mereka sulit sekali untuk tunduk. Tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sulit sekali, kenapa? Itu gak saya suka. Berapa banyak anak-anak sulit untuk tunduk sama orang tua. Kenapa? Karena anak-anak punya agendanya sendiri. Apa itu? Valorant, Mobile Legends, Roblox, dan kawan-kawan. Ya, nggak suka pakai timer, Ya, 2 jam, 3 jam, sesuka saya, seingat saya, sebisa saya. Karena bagi anak muda hari ini, lebih bahaya nggak naik level daripada nggak naik kelas. Lebih bahaya nggak naik level di games daripada nggak naik kelas, lebih bahaya. Karena hidup dan matiku tergantung saya ini kena penalti atau enggak di Valorant. Dosa membuat apa yang kita lakukan, membuat orang lain terluka. Pak Joy, kasih tahu dong suami saya kenapa. Kalau ke toilet itu bawa handphone, di dalam toilet setengah jam. Ada yang suaminya begitu? Tanya, ngapain sih? Kok ngapain nih? Ini loh, main games. Woi ngapain? Gitu. Ayo Pi, suntuk nih. Pergi ke mall. Ini udah bahaya, tanda-tanda nih ya, lampu kuning. Ya. Makanya kalau Anda mau melihat pasutri, itu mesra, pasti ada di mall. Ya, Anda tahu kan, joke-nya kan? Ya, kalau suami bawa istri ke mall pasti dipeluk dan didekap erat-erat. Karena setiap kali Anda lepaskan dia, dompet Anda akan habis, saudara. Isinya. Maka dekap istri Anda di mall. Ya, begitu dia mau pergi meninggalkan Anda, pegang dia, aku tidak bisa kehilanganmu. Dia lepaskan, jangan. Aku tidak bisa kehilanganmu. Ya, peluk dia, rangkul dia, jangan lepaskan. Ya, nanti setelah keluar dari mall baru lepaskan. Hai istri, tunduklah kepada suami. Susah gak sih? Mana nih ibu-ibu nih? Aduh, kok gak ada ya? Tunduklah kepada suami. Ini Pak Jo ini curang nih, yang khotbahnya laki-laki nih, ngomonginnya istri. Ya, tapi kan kalimatnya begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Pak, maaf Pak, saya bisa tunduk kalau uang belanja bulanan saya dinaikin 50%, Pak. Pak, saya mau tunduk sama suami, Pak, kalau begini. Sama kok, suami juga begitu. Hei suami, kasihilah istrimu, kan gitu. Sulit. Gak gampang loh. Ya, kenapa? Karena istri itu bicaranya dengan hati, tidak dengan ini. Begitu duduk bersama ngobrol gak nyambung, ngapain sih bahas drama Korea, gak penting. Tahu gak, yang penting hari ini ya perpolitikan, bisnis kita seperti pekerjaan kita, begitu. Tapi istri pengennya didengerin, dia pengen ngomong. Dia gak bisa tidur kalau belum selesai ngomong. Bahkan kalau dia belum selesai ngomong, dia ketiduran, dia bakal tidur ngomong dalam tidur. Tuh. Dia bisa begitu. Tapi saya lihat wanita di sini enggak begitu ya. Ya, puji Tuhan ya, enggak ya. Wah, luar biasa sih ya. Ini saya ngomongin gereja saya doang kok, di sana ya. Di sini enggak sih. Dan ini problem kita ya. Kenapa? Karena tidak hanya ngomong tentang keluarga, tapi juga ngomong tentang pemerintah. Kita sulit untuk tunduk. Ayo bayar pajak. Bayar pajak. Jawabannya apa? Pak, percuma Pak bayar pajak Pak. Bapak nggak tahu uangnya kita ini Pak. Dipakai ini, dipakai judi, dipakai ini. Ngapain Pak bayar pajak? Woi, kalimatnya nggak ada terms and condition loh, nggak ada. Ya tunduk aja kali, tunduk aja, tunduk. Aja pergumulan dong, gak usah ngomong pajak deh, terlalu ribet. Aturan pemerintah aja lah. Apa itu? Jangan belok kiri sebelum jam 9, setelah jam 9 baru boleh. Anda temui ini di mana? Di Manyar Tirtomoyo sana loh. Kan ada ya, belok kanan jam 9 baru boleh ya.
Saudara nggak gampang loh, cuma bilang, apa yang kita lakukan? Lihat, sepi, aman, belok. Saya punya pengalaman loh, saya sama anak pemuda satu mobil, saya nyetir. Suatu kali lampu kuning, saya gas. Karena saya takut kalau saya rem yang belakang nabrak saya. Alasan aja sih sebenarnya, kuning digas. Gak ada siapa-siapa, tiba-tiba tada, polisi. Berhenti. Loh tadi gak ada, kok jadi ada? Berhenti saya. SIM SNK, mau kemana? Mau kesini Pak. Dari mana? Oke. Bisa turun dulu gak? Dibawa ke warung kopi. Anak-anak pemuda saya ikut turun. Pak, Bapak sudah melanggar ya Pak? Iya Pak, maaf Pak. Tahu salahnya Pak? Tahu Pak. Apa? Lampu merah, iya. Oke, ini ditilang ya? Iya Pak, saya terima hukumannya Pak, ditilang. Maaf kalau boleh tahu Bapak kerjanya apa? Oh saya ini Pak, penginjil ya, kayak pendeta gitu lah Pak. Wah saya nggak bisa nilang pendeta. Mulai nih, ngomongnya muter-muter. Setengah jam sudah. Tahu nggak sih maksudnya? Tahu maksudnya? Dibayar aja di warung kopi gitu loh, supaya selesai. Anak pemuda saya sudah colek-colek. Kasih gomban aja Kak Joy, gomban. Gomban ya, slip. Saya bilang enggak bisa. Tapi ini udah 20 menit loh. Enggak, saya tunggu aja. Pak polisinya mau ngapain terserah, saya tunggu. Saya bilang enggak mau, saya enggak bisa begitu. Setengah jam sudah. Tahu enggak akhirnya? Enggak ditilang kok. Silakan pergi. Woi Pak, kalau memang begini ngapain muter-muter gitu loh. Iya, enggak, sudah. Saya sudah ngomong, kalau ditilang, tilang saja, tilang. Saya salah, tilang. Tahu gak sih? Saya tahu kalau satu kali saya lakukan, pasti ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Saya tahu. Anak pemuda saya komplain. Kak Joy kan gak ada yang tahu, saya bilang Tuhan saya tahu. Saya gak mau melakukan ini. Saudara saya itu lahir dan besar pada waktu masa remaja pemuda. Punya banyak kisah tentang polisi, saya tahu. Saya berapa kali dijemput sama papi mami saya di Bui. Apa yang mereka lakukan banyak, saya tahu. Ini ada barbuk nih ketahuan ya, lu bisa jual berapa? Ayo bagi persenan, gua tahu. Ngalamin. Ketangkap polisi tuh, karena balapan liar. Polisi suruh ngapain? Suruh jongkok di belakang knalpot. Digas. Gimana? Suaranya kurang keras? Oke lagi ya. Tahu. Saya punya pengalaman itu. Saya mau belajar tunduk sama polisi. Saya nggak bisa, tapi firman Tuhan ngomong tunduklah karena Allah. Saudara, no excuse saudara. Kita belajar tunduk kepada pemerintah, itu sebagai ungkapan saya tunduk kepada Tuhan. No excuses. Dan inilah menjadi poinnya apa? Ini next. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Injil kalau kita tidak menghidupi Injil? Injil itu menjelaskan apa? Dosaku sudah ditebus oleh Yesus. Aku hari ini adalah miliknya, aku berharga milik Tuhan. Aku tidak lagi hidup seperti yang aku mau apa yang Tuhan mau saya lakukan. Apa yang Tuhan mau? Tunduk karena Allah. Tunduk bro kepada lembaga manusia. Pak, tapi Pak pemerintahnya lalim. Sampaikan aspirasi, silakan demo, jangan anarkis. Sampaikan pendapatmu. Kita bersyukur loh di Surabaya, Pak Eri. Bersyukur loh, sungguhan. Kita dapat 2 kali kan wali kota. Pertama Bu Risma kan, terus ganti Pak Eri ya. Itu berapa kali ke gereja kita tuh datang, tanya ini, tanya itu. Dia buka kok ruang. Saya tahu kita mungkin punya banyak pengalaman di masa lalu, sulit. Pak, saya pernah punya kisah Pak, tahun 98 sono Pak, terjadi begini, terjadi begitu. Iya, harus akui. Saya juga begitu dulu. Tapi saya punya pengharapan, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Mungkin jalannya pelan, tapi one day bangsa ini akan menjadi lebih baik kok. Mungkin bukan saya, mungkin anak, mungkin cucu, saya nggak tahu. Tapi saya punya pengharapan. Dimulai dari apa? Dimulai dari saya, belajar apa? Tunduklah karena Allah. Dan sekali lagi ini menariknya saudara sekalian. Kenapa? Karena ayat ini muncul perintah yang auris, itu mulai dari ayat 9 next. Bangsa yang terpilih imamat yang rajani, identitasnya jelas. Identitas melahirkan aktivitas. Ada banyak orang yang hari ini bergumul, kenapa? Karena aktivitas rohani mencoba untuk membentuk identitas dirinya.
Nggak akan pernah bisa, enggak. Identitas kita sebagai anak Tuhan, perbuatannya itu menunjukkan siapa kita. There's always be a reason behind the action. Selalu ada alasan di balik sebuah tindakan. Dan kalimatnya muncul, identitasnya bangsa yang terpilih, imamatnya rejani. Dan yang menariknya adalah ini muncul di Ulangan pasal 7. Jadi waktu bangsa Israel itu, diaspora mendengarkan tunduklah karena Allah, sebelumnya mereka sadar, mereka imamatnya rajani, bangsa yang kudus. Dapat dari mana ini Petrus? Dapat di Ulangan pasal 7. Dulu Musa udah pernah ngomong, ini bangsa yang kudus. Dulu, bahkan di next slide, Yesaya pasal 60, bangkitlah menjadi teranglah, itu sudah muncul. Kan suruh memberitakan terang, lah dari dulu kan sudah ada ya. Sudah ini 700-800 tahun sebelum ini ada. Jadi kalau bangsa Israel pada saat itu suruh tunduk, mereka tunduk gak? Bangsa Israel tunduk? Enggak, mokong tuh. Berontak terus pada Tuhan. Pertanyaannya sederhana, apakah Tuhan mengangkat anugerahnya buat bangsa Israel? Enggak, saudara. Dia setia. Jadi perhatikan baik-baik, ini filosofi kita hidup di dalam Tuhan. Kesetiaan Tuhan membuat kita sadar bahwa kita bisa setia karena Tuhan memampukan kita untuk hidup setia. Anugerah Tuhan memungkinkan kita ngerti, kita bisa berbuat baik kepada orang lain karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Pada saat kita tidak baik, Tuhan tetap baik. Jadi kalau Tuhan tetap baik, waktu kita tidak baik, pertanyaannya, waktu bangsa ini tidak baik, kita harus apa? Waktu bangsa ini tidak baik kepada kita, kita harus apa? Tetap baik. Tetap baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu baik pada saya. Kesetiaan Allah menjadi gambaran dan menariknya. Kesetiaan Allah menunjuk pada komitmen dan konsistensi Allah pada kehendak dan rancangan yang berdaulat. Out of topic sedikit pembelajaran Alkitab. Ketika Anda mendekati Alkitab, membaca Alkitab, Anda tahu 40 orang penulis yang menuliskan Alkitab sudah berbeda-beda status ekonomi, status sosialnya. Beda rentang tahun. Mereka tidak pernah janjian, tapi mereka menuliskan benang merah. Bukan hanya sekedar Tuhan memakai manusia untuk menuliskan Alkitab kita. Tapi Alkitab ini di dalam sejarah perjalanan panjang, mau dibakar, sudah dihabiskan, tapi hari ini kita masih pegang. Saudara, pada waktu Anda belajar dan bertanya, di manakah bukti kesetiaan Allah? Anda datang kepada Alkitab. Bukti kesetiaan Allah. Hari ini kita bisa pegang Alkitab. Maka waktu Anda punya Alkitab, Anda baca. Ada banyak jemaat ngomong begini, Pak saya pengen baca tapi gak ngerti. Apa yang harus saya lakukan? Tetap baca. Tapi Pak saya gak dapat apa-apa. Saya gak ngerti, tetap baca. Saya gak ngerti, saya gak dapat apa-apa. Tetap baca. Suatu kali ketika Anda setia untuk membaca, Anda belajar satu hal, apa itu? Kesetiaan. Di tengah-tengah ketidakmengertian Anda akan firman yang Anda baca, Anda tetap setia membaca. Sampai ketika Anda selesai membacanya, Anda sadar bahwa saya sudah belajar setia. Setia di tengah-tengah ketidakmengertian saya pada apa yang Tuhan nyatakan, saya tetap setia. Saudara, bangsa Israel, Tuhan tolong, up and down loh hidupnya. Nggak menyenangkan loh. Tapi mereka sadar, mereka belajar untuk setia. Kenapa? Allah setia. Ini dia, pengharapan seyogianya adalah sebuah proses perjalanan panjang untuk menanti dengan setia pertolongan dari Allah yang setia. Menjelang tahun politik ya. Wah ini saya takut di sini nih. Ya, semoga tidak berubah jadi orasi khotbah politik ya. Tapi yuk kita tetap optimis lah. Ada banyak gonjang-ganjing, aduh kalau yang ini jadi yang ini aku enggak deh, enggak nyoblos. Enggak sih. Kalau ini sama yang ini, aduh enggak deh. Saya belajar tunduk. Tuhan, Engkau kasih saya sebuah kesempatan untuk vote. Let's go, let's vote. Beberapa tahun yang lalu sudah, karena KTP saya Bandung. Saya sama istri sengaja harus pulang ke Bandung untuk nyoblos. Sudah. Belajar untuk tunduk. Belajar untuk taat, berkontribusi. Nah ini puji Tuhan ya, kita ada di sini nih. Di daerah Manyar nih, sama juga sih. Sama juga. Beberapa waktu yang lalu ada acara. Saya waktu itu udah mau ikut, anak sakit tiga-tiganya. Saya WA di grup, maaf Pak, saya gak bisa ikut. Tapi 2 tahun yang lalu, acaranya hari Minggu Jalan Sehat. Saya tanya sama Pak RT, Pak apa yang bisa kita lakukan?
Bapak bisa nggak bantu kita untuk bangunin warga? Mungkin ada yang ingat tidur di sini. Saya keliling sama istri saya nyetir, saya di belakang pakai toa. Bangun, 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 jalan sehat, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia keliling sudah. Jam 5 pagi. Gang kami ya gang 7, itu sempat terjadi, ya bukan masalah lah ya, biasa lah ya. Kan dulu kan di aspal, banjir terus kan. Yuk di paving yuk. Kumpul rapat di balai warga. Saya nggak setuju, saya di paving. Ya udah, silakan yang mau di paving, ke rumah saya jangan. Kan aneh. Maksudnya gimana Om? Ya rumah saya jangan di paving. Terus kan saya mau ke rumah saya lewat jalannya Om. Loh rumah saya ini loh, mobilnya kan nggak bisa terbang Om. Kan lewat rumahnya Om, masa terus tiba-tiba paving, terus jelunuk gitu. Terus paving lagi gitu. 2 kali saya ikut rapat, deadlock. Sampai ada yang nunjuk-nunjuk, ini nih yang pemborong ini pasti punya main nih, dapat cuan nih, ya, jualin paving. Suatu kali saya angkat bicara, saya bilang mohon maaf ya saya boleh nyampaikan aspirasi. Nah, nama saya Joy, saya Nasrani. Saya diajarkan sama Tuhan saya namanya Yesus. Dia tinggalkan surga jadi manusia untuk kepentingan manusia yang berdosa. Dia gak mementingkan kepentingannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, kita gak akan kemana-mana. Yuk kita belajar mementingkan kepentingan orang lain, walaupun mungkin susah, tapi yuk belajar. Gak lama kemudian di paving sudah. Dan saya ingat suatu kali ada 3 bapak datang ke rumah kami. Lalu bilang gini, Pak Joy maaf, kedatangan kami kemarin ingin membuat bapak jadi kandidat jadi ketua RT. Tapi saya yakin apa ya, kontribusi kepada bangsa, pengharapan kepada bangsa itu dimulai dengan yang, ya bolehlah jadi anggota DPR itulah, boleh lah ya. Tapi mungkin kita nggak di sana ya. Yang paling sederhana apa sih, di warga lah. Minimal apa, kalau ada yang lewat tuh angkat tangan. Anak saya itu suka ketawain saya tuh, kan Pak dikacangin lagi. Karena setiap kali ada orang saya angkat tangan. Kan satu gang itu kan ya saudara, ya tetangga lah ya, angkat tangan. Nggak dilihat kan, ya nggak apa-apa saya angkat tangan aja kali. Aja. Karena ada bapak tukang sampah. Saya lihat, saya tahu sih udah dibayarin sih. Tapi kalau ada sesuatu ya saya kasih lah, berkat lah. Itu nggak ada yang salah kan? Kadang kalau jalan sama anak-anak beli roti, yuk kita belikan buat apa? Pas satpam begitu masuk, Pak ada berkat Pak. Kontribusi sudah sebuah bentuk yang nyata, tunduk belajar apa? Berbuat sesuatu yang nyata sudah. Lihat nih, tunduk pada Allah adalah awal dari keyakinan akan pengharapan. Penundukan bukan hanya bicara otoritas, tapi juga otentisitas. Mengakui Allah adalah Allah yang berkuasa adalah sebuah otentisitas. Tuhan, saya nggak mampu. Tapi mengakui saya tidak mampu itu belajar apa? Untuk otentik, bicara otoritas. Tentu Tuhan ada di atas, pemerintahan Tuhan tolong. Saya belajar, tolong saya Tuhan supaya saya dimampukan. Dan ini yang terakhir ya, next. Perbuatan baik adalah bentuk nyata penundukan diri. Sebab inilah kehendak Allah. Lagi-lagi kali. Pertanyaan sebab inilah kehendak Allah. Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan. Pertanyaannya, kehendak Allah tuh yang mana? Yang berbuat baik atau membungkamkan? Nah kalimatnya lebih jelas dalam bahasa aslinya. Kenapa? Karena inilah itu adalah sesuatu verb present indikatif. Jadi itu subjek. Nah kalimat kamu membungkamkan kepicikan itu anak kalimat. Jadi kalau dikatakan inilah kehendak Allah yang mana? Berbuat baik saudara. Jadi jangan berbuat baik dengan sebuah motif supaya orang lain itu bungkam, enggak. Berbuat baik adalah alasan saya tunduk melakukan apa yang Tuhan ingin. Tuhan saya sudah melakukan perbuatan baik, orang lain enggak membalas saya dengan perbuatan baik, what should I do? What should I do? Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Dan menariknya adalah ini ya, sadar atau tidak seringkali perbuatan baik manusia selalu menjadi upaya kita supaya dapat diterima oleh Allah dan juga sesama kita manusia. Kita banget gak sih? Saya sudah tolong warga ini, saya dapat apa? Bahkan ada general truth kan, kalimatnya bagus loh, kebenaran umum. Jangan tanya apa yang bangsamu sudah berikan, tanya pada dirimu. Apa yang sudah engkau berikan kepada bangsamu, betul gak sih? Anda tanya kepada saya, apakah Tuhan itu mengasihi bangsa ini? Jelas.
Caranya bagaimana kita tahu Pak? Ada Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Ada Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah segala macam hal. Tentu ada di TikTok, di Instagram. Pak di sana Pak masih diusir, Pak gereja di sana. Betul, tapi itu oknum. Pada prinsipnya bangsa ini pemegang sebuah kebenaran. Bhinneka Tunggal Ika berbeda, tapi tetap satu. Lu black, darah gue ini merah putih sudah. Terus kadang-kadang ngomong sama mahasiswa di UK Petra, ngomong, bro, itu Indonesia gitu loh. Sekarang berapa banyak sih anak muda hari ini udah siap-siap ngapain? Pindah warga negara. Kenapa? Kecewa kali. Saya tahu. Kamu tanya saya kecewa gak? Saya kecewa juga. Tapi kekecewaan saya sebagai manusia tetap terobati oleh firman Tuhan. Untuk apa? Untuk belajar tunduk memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Menjaga. Hal yang sederhana apa sih? Kalau terima berita hoax, jangan di forward. Dilihat dulu, wah ini kan udah lama. Oh ini bagus nih, sebar, bagus nih sebar, ini bagus sebar, semua sebar ini dari mana ke mana, jangan begitu. Ya, saya kan ketemu di beberapa grup ya, itu yang kadang-kadang maaf ya, sekali lagi ya maaf ya, di sini nggak ada ya. Ya, ada oma-oma di sana mungkin nggak ada kerjaan juga kali ya, lihat tuh ini bagus ya di forward, padahal hoax. Kalian sedang lihat, udah berhenti di situ lah, udah jangan disebar. Langsung 3 slide terakhir aja Pak, minta tolong. Kita baca sama-sama, inilah pengharapan itu. 1, 2, yang mana nih? Paling akhir Pak David. Ini ke depan, ke belakang Pak. Sudah kita baca sama-sama ya. Ini terus sampai akhir, slide terakhir. Satu lagi, ya. Mari kita baca sama-sama ya. 3, 2 ya. Inilah pengharapan itu. Bukan karena kita baik, maka Allah mau menolong kita. Tapi karena Allah yang maha baik, sehingga Ia mau menolong kita. Sekalipun kita tidak baik. Ini bawa pulang ya firman Tuhan. Kalau Tuhan tetap baik kepada saya, walaupun saya tidak baik. Pertanyaannya, kalau tetanggamu tidak baik, apa yang harus kamu lakukan? Tetap baik. Kenapa? Karena Allah lebih dahulu menyatakan kebaikannya kepada saya. That's it. Sudah more than enough. Christ is more than enough. Kalau orang lain tidak mencukupi dan memenuhi apa yang menjadi keinginan saya, that's good, that's fine, it's okay. Saya tahu nggak gampang sih. Kadang-kadang sih kalau dikomplain ada tetangga baru masih sebelah saya, belum apa-apa terus komplain, ini kok tong sampahnya ke rumah saya sih. Ini baru masuk cari perkara gitu loh, ajak berantem aja gitu. Nggak gitu, udah begitu masuk ya tanya, selamat siang Bu, oh. Tetap lakukan yang baik. Kalau ada uang iuran bulanan. Permisi. Bu, iurannya belum Bu. Oh iya maaf ya, bulan depan aja ya. Tapi Bu, Ibu ngomong itu 6 bulan yang lalu. Ya mungkin orang berpikir, aduh males lah sekali. Ya tapi kan bayar aja dong. Jadi sampai orang ngomong tuh, no, Kristen lihat, nunggak. Bayar aja udah, kalau bisa ya bayar 2 kali, 3 kali udah bayar aja, udah sederhana kok. Menunjukkan apa? Kita punya pengharapan, ini tempat di mana kita berpijak, bangsa Indonesia. Tuhan tempatkan kita di sini bukan kebetulan. Mungkin kita nggak bisa memberikan pengaruh yang besar, lakukan hal yang kecil lah di tempat kiri kanan kita, ya at least saya tahu lah, betul nggak sih? Nggak tahu namanya nggak bisa ingat, iyalah saya juga begitu kok. Tapi begitu berpapasan, halo Pak, halo. Dan hari ini kita dipanggil untuk menjadi agen pembawa damai di bangsa ini. Yuk kita lakukan, kenapa? Karena alasannya sederhana, berbuat baik kehendak Allah. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya. Ucapkanlah syukur dengan apa? Perbuatan baik, sehingga sesama kita bisa melihat, oh ini anak Tuhan nih, ini orang Kristen, minimal lah. Kenapa? Karena waktu Anda berbuat baik, Anda membawa satu orang 1 langkah lebih dekat pada Yesus. Anda berbuat baik, Anda membawa 1 orang lebih dekat kepada Yesus. Kita nggak hanya memberitakan Injil, mari kita hidupi Injil di tempat di mana kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di bangsa ini, di penghujung bulan Agustus ini kami ingat para pejuang sudah memperjuangkan. Dan kami yakin itu pun adalah
providensia, pemeliharaan Tuhan atas bangsa ini. Dan saatnya hari ini Tuhan kami ingin juga berkontribusi bagi bangsa ini. Pengharapan, minimal hal yang kecil yang kami bisa kerjakan. Kami tahu kami juga banyak kelemahan, sebagai warga negara Indonesia kami juga banyak kesalahan yang kami lakukan. Tapi firman Tuhan menolong kami untuk mengingat bahwa kami tidak mampu melakukan apa yang Tuhan mau kalau Tuhan tidak lebih dahulu memampukan kami. Karena kami mengingat kasih Yesus di atas kayu salib yang menolong kami untuk memampukan kami untuk melihat bahwa kami sudah mendapatkan kebaikan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Dan saatnya kami berbuat baik kepada sesama, walaupun orang lain tidak melakukan hal yang sama kepada kami. Kami berdoa bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.